yang mana Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik aku jadikan teman dan siapa yang paling baik aku harus berbakti kepadanya di muka bumi ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ummuk, ibumu." "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab ucapan yang sama, "Ibumu." Ditanya ketiga kalinya, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa ya Rasulullah yang aku harus berbakti kepadanya dan berbuat baik kepadanya? "Ibumu." Maka disebutkan ibu tiga kali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat baru ayahmu. Alhamdulillah, pelajaran kita malam hari ini masih membahas tentang ibu. Beliau mengisahkan kepada kita bagaimana pengorbanan seorang ibu dari awal mengandung kita, susahnya di dalam mengandung, semakin besar umur kandungan, semakin besar pula jerih payah, kecapean, kesusahan seorang ibu kepada kita anak-anaknya. Setelah itu ada masa-masa detik-detik mau melahirkan, merasakan sakit demi sakit, ya, kurhan alal kurh, sakit di atas sakit, wahnan ala wahn, kata Allah. Maka saat ini beliau memberitahukan kepada kita tentang apa sih kemudian yang harus kita lakukan terhadap ibu kita. Setelah kita tahu bagaimana pengorbanan mereka yang begitu luar biasa, sampai-sampai langsung wasiat berbakti kepada mereka orang tua, bukan wasiat dari guru. Wasiat berbakti kepada kedua orang tua bukan wasiat daripada teman sahabat kita, bahkan bukan wasiat dari orang tua, tapi itu melainkan langsung wasiatnya dari Allah Subhanahu wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kalian segenap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Nah, maka adab ini penting kita ketahui, ya. Adab seorang anak atau akhlak seorang anak kepada ibu. Ayyuhal waladul adib, kata beliau, wahai anak yang beradab. Idza arafta ta'aba ummika fi tarbiyatik, kalau engkau sebelumnya sudah aku jelaskan dan saat ini engkau tahu bagaimana capeknya ibumu di dalam mengurusmu. Capek nggak ibu kita? Tahu? Sadar ibunya capek? Sadar? Asli? Masya Allah, ya. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana ibu kita yang begitu capek mengurus kita daripada kecil sampai kita besar saat ini pun masih diurus. Dari mana diurusnya? Mau makan aja masih dimasakin, ya. Kita udah besar gini aja mau makan masih dimasak. Udah besar gini aja kadang sebagian dari kita baju dicuciin, ya. Habis dicuciin disetrikain. Kita taunya baju kotor lempar, setelah lempar tahu-tahu besok lihat di lemari udah rapi. Siapa yang ngerjain? Ibumu, ya. Ibu kita. Wa azuma mahabbati halak. Kalau engkau sudah tahu bagaimana capeknya ibumu dan bagaimana besarnya cinta ibumu kepadamu, sehingga besarnya cinta ibu kepada seorang anak itu, maka ibu mendapatkan nobat seseorang manusia yang paling banyak bohongnya. Ibu itu adalah sesosok manusia yang paling banyak bohong. Gimana, Beb? Lagi makan ikan setengah, anaknya mau makan ikan, ibunya juga mau. Ketika ngeliat anaknya mau, ibunya bilang, ah nggak suka ikan. Bohong ibunya. Padahal ibunya suka. Karena apa? Karena pengen anaknya makan ikan. Di saat ibunya mau ke dapur ngeliat ada telur satu, mau diceplok buat makan sendiri, anaknya baru main pulang, datang bilang lapar. Oh, kata ibunya ini ada telur. Ibu nggak makan? Enggak, ibu kenyang, tadi udah makan. Padahal ibunya baru mau Orang yang paling banyak bohong adalah ibu. Bohong untuk kebaikan sang Kenapa ibunya bisa bohong? Karena cintanya kepada sang anak. Karena besarnya cintanya ibu kepada anak. Fabimada tadziha. Lalu kata Syekh Umar Baraja, lalu bagaimana cara membalasnya? Bagaimana cara membalas kebaikan ibu? Toba'an innaka la taqdir an tadzi'a ummak. Kata Syekh Umar Baraja, otomatis kata beliau, pasti kita ini nggak bakal pernah bisa membalas kebaikan ibu. Apa? Kita ini nggak bakal pernah bisa membalas kebaikan ibu. Kenapa nggak bisa membalas? Karena ibu itu bagaimana melakukan segala sesuatu kepada kita dengan cinta. Kalau kita belum tentu. Mungkin kita melakukan segala sesuatu untuk ibu mungkin karena terpaksa, mungkin karena sesuatu hal yang lain. Tapi seorang ibu
kalau dia berbuat baik kepada anaknya, dia menggunakan rasa cinta. Dan rasa cinta inilah yang menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu, atau yang dipanggil dengan Rahmanur Rahim, kasih sayang daripada Allah Subhanahu. Makanya seorang ibu memiliki satu anggota tubuh yang diambil langsung daripada sifat nama Allah, yaitu Rahim. Rahim diambil dari kata Rahim, kasih sayang, dan dinamakan di anggota tubuh seorang perempuan namanya Rahim. Asal katanya Rahman atau Rahim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Katanya Nabi Muhammad, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Para penyayang atau para pengasih, seperti kasih sayangnya seorang ibu kepada anak, maka orang penyayang ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah disayangi oleh Allah, wah udah, dosanya semua hilang, dosanya semua enggak. Makanya seorang ibu yang mengurus anaknya sampai besar, pahalanya nggak bisa ditandingi sama orang yang jihad fisabilillah. Pahalanya begitu besar. Kenapa? Karena dia telah disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia disayangi oleh Allah? Karena dia memiliki kasih sayang yang tulus, yang ikhlas, dan tidak mau minta imbalan dari anaknya. Yang penting anaknya bahagia. Ibu itu kalau dia memberikan ASI kepada anaknya, nggak ada dalam hatinya pengen imbalannya, nggak ada tuh. Rata-rata kebanyakan ibu ketika menyusui anaknya dengan menggunakan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Maka dengan itulah, kata Syekh Umar Baraja, nggak bakal pernah bisa seorang anak membalas kebaikan sampai pernah diriwayatkan ada orang datang dari Palestina, dia gendong ibunya, bukan Uwais ya, beda lagi kalau Sayyidina Uwais. Ada orang datang di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in, datang ke Mekah, dia gendong ibunya dari Palestina. Dari Palestina dia gendong, sekarang aja Palestina ke Mekah, hitungan pesawat mungkin 2-3 jam. Ya, gimana kalau pakai kuda? 1 bulan. Kalau pakai kuda yang cepat itu perjalanan 1 bulan, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Lahab. Ya, kalau saja Rasulullah pernah Isra Mi'raj itu semalam, mustahil kata dia. Kami saja yang biasa pulang pergi naik onta itu perjalanan 1 bulan. Ada seorang anak menggendong ibunya sejauh perjalanan 1 bulan. Kemana? Ke kota Mekah, dari kota Palestina. Sampai Mekah diapain? Digendong tuh. Digendong buat tawaf selama 7 kali. Tawaf itu jangan dikira kayak kita tawaf sebesar ini, enggak. Kalau ini enak ya keliling sini, enggak jauh. Kalau tawaf di Mekah itu tergantung, semakin dekat dengan Ka'bah maka semakin akan kecil putarannya. Tapi kalau dia semakin jauh dengan Ka'bah karena kerumunan banyak orang, maka akan semakin jauh Bayangkan kalau kita bawa semangka aja keliling 7 kali nih, lapangan ini bisa nggak? Berat kadang. Lapangan di depan tuh, yang di bawah ada lapangan kan, bawa semangka 7 kali aja kita putar-putar, capek nggak? Mungkin semangka cuman 2 kilo, nggak nyampe ya. Mungkin isinya berapa semangka? Yang utuh paling 1,5 kilo. Bayangkan sama ibu yang mungkin paling berat 50 kilo, atau beratnya seorang ibu itu 45 kilo, karena habis tubuhnya semuanya, energi dia diambil sama anaknya. Nah, digendong seorang anak membawa berat beban 45 kilo keliling Ka'bah tuh 7 kali putaran. Setelah itu selesai, enggak, dipakainya sa'i. Sa'i itu lebih jauh lagi. Digendong terus ibunya. Hebat nggak nih anak? Pengorbanan nggak buat ibunya? Akhirnya setelah dia selesai mengumrohkan ibunya, dia lihat di ujung pintu Ka'bah ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Disamperin ini sahabat oleh seorang tabi'in tadi, dan dia bertanya, apakah engkau melihat aku melakukan kepada ibuku? Ya, aku melihatnya. Menurutmu aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku atau belum? Kata Abdullah bin Abbas, semua apa yang engkau lakukan saat ini untuk ibumu sampai nanti pulang lagi ke rumah, itu tidak bisa membalas 1 denyutan sakit ketika pertama kali mau mengeluarkanmu dari perutmu. Artinya saat pembukaan pertama itu kan ada mules-mulesnya tuh. Apa yang engkau lakukan sekarang gak bisa membalas 1 kali mules yang ibumu rasakan. Jadi ibu itu kalau mau lahirin kita tuh ada rasa mulesnya. Mules bukan mau buang air besar, enggak, mules kesakitan. Nah, rasa sakit itu nggak bisa dibalas dengan apa yang kau lakukan sekarang, apalagi air susunya, apalagi air asiknya. Artinya kebaikan ibu kepada kita nggak bakal pernah kita bisa balas. Tapi